masalah utama dari Danantara menurut saya adalah personalia, ya, struktur dari petingginya. Kalau saya boleh lebih detail lagi adalah khususnya di situ ada Jokowi. Jadi jangan bilang begini loh, jangan bilang wah kita aman. Iya itu. Tapi harus antisipasi. Iya, saya masih bingung dalam situasi kayak gitu masih disebut fundamental ekonomi kita kuat. Oh ini belum bayar pajak ya, motor ya, sita gitu. Oh. Wah itu lebih, itu malah bikin keresahan sosial. Itu bakal bikin itu. Karena setelah mahasiswa ini demo, itu fokusnya cuma satu, memang RUU TNI. Tapi tidak ada lagi demo-demo yang bilang mengadili Jokowi. Hilang itu sama sekali. Jadi kayak pengalihan isu gitu ya. Jadi hilang sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah hari ini ada punggawa kewarasannya adalah Sobat Antoni Budiawan. Bang, apa kabar Bang? Baik. Gimana Bang Wewe? Ya? Nggak berasa Ramadan sebentar lagi. Sebentar lagi. Waduh, cepat sekali ya. Cuman yang di tengah nggak berasa Lebaran sebentar lagi, orang sekarang Lebaran seneng apa enggak ya situasi ekonominya lagi kayak gini? Ya sangat banyak yang, ya kalau kita lihat semuanya banyak yang sedih ya. Sedih. Karena nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekarang ekonomi lagi tertekan, belum yang PHK ya. Ada sekitar 60.000 orang ya untuk 60.000? awal tahun ini ya, Januari Februari. Itu tertutup sama terbuka atau hanya terbukanya aja? Tertutup biasanya lebih jauh. Nah itu. Jadi yang kita bisa ini kan terbaca itu kan yang terbuka gitu. Jadi bagi mereka ini kan menyedihkan, makanya kita lihat banyak sekali himbauan-himbauan yang memberikan THR gitu ya. Dan untung juga driver online nih dapat nih ya. Walaupun hitungannya masih tetap ini aja ya. Iya, tapi ya lumayan lah ada desakan. Ya kita harus apresiasi juga itu. Ya. Gitu. Yes. Saya rasa ada sedikit dalam kesedihan juga. Iya. Bang Antoni ini kalau ngelihat beberapa hal nih yang membuat kita merasa ini sebenarnya gelap, setengah gelap, bayang-bayang itu. 1, rupiah melemah. 2, IHSG merosot tajam. 3, susunan pengurus Danantara tidak sepenuhnya diapresiasi oleh pasar. Terus 4, shortfall pajak kita, penerimaan nggak ada. Sementara defisit anggaran udah pasti. Harus bayar bunga, pokok, dan program-program sosial kan. Dan situasi ini semua sebenarnya kalau mau ditangkap tuh apa sesungguhnya yang sedang terjadi itu? Ya intinya adalah prospek ekonomi Indonesia sedang gelap gitu, suram gitu. Nah sebetulnya ini sudah bisa dibaca dari pertengahan tahun lalu. Oh baik. Iya, nah dari pertengahan tahun lalu itu sudah bisa terbaca. Jadi kalau kita lihat daya beli masyarakat dari Mei 2024 kan sudah dibilang oh ini deflasi terus berturut-turut 5 kali, itu luar biasa itu. Artinya ekonomi melemah. Bursa IHSG, indeks harga saham gabungan, itu sudah turun, peaknya itu sekitar 7.910 indeksnya. Lalu sekarang udah tinggal 6.000, sekarang naik lagi ya, sekitar 6.400-an lah gitu. Tapi dari situ 7.900 dari September itu sudah turun terus. Jadi trennya itu ya. Trennya sudah turun gitu. Ya sekarang ada fluktuasi pastilah biasa sedikit gitu, tapi trennya itu turun. Rupiah juga. Rupiah kan dari Gubernur Bank Indonesia yang saat ini menjabat, Peri Warjio, dari 14.000 sewaktu dia menjabat 2018, terus turun kan nggak pernah bisa menguat gitu. Dan padahal dia pengendalian moneter kan ya. Pengendalian moneter. Dan salah satu adalah misi dari Bank Indonesia adalah stabilisasi nilai tukar. Gitu. Nah, jadi sekarang ini udah mendekati 16.600. Pertanyaannya adalah kebijakan apa yang disampaikan gitu, yang akan diambil gitu.
kebijakan yang saat ini kan cuma mengatakan aja, oh ini masalah Amerika, kan gitu kan, bukan kebijakan. Jadi kan ini menyalahkan gitu kan. Cari kambing hitam ya. Sudah banyak tuh, udah berapa kali gitu. Jadi tidak ada kebijakan yang terlihat ini akan membuat kita punya situasi kondisi ekonomi itu bisa membaik, yang bisa menenangkan pasar, yang bisa menenangkan investor bahwa mereka mau masuk lagi, baik investasi di saham atau surat berharga dan juga di real sector. Ini semua tertahan. Jadi PHK belum ada penggantinya juga, ya kan? Nah itu yang lebih membuat kita shock juga kan, ada capital flight. Sementara foreign direct investment juga nggak masuk, ya kan, itu terjadi seperti itu. Terus kedua, Danantara yang digadang-gadang bisa menjadi motor penggerak ekonomi selain di sektor APBN itu juga ketika diumumkan trust pasar juga nggak ini banget ya. Nah, benar sekali Bang BW. Ini masalah utama dari Danantara menurut saya adalah personalia. Ya, struktur dari petingginya. Ya, kalau saya boleh lebih detail lagi adalah khususnya di situ ada Jokowi. Karena Jokowi ini kan masuk kepada OCCRP sebagai lembaga ada di luar negeri. Nah sekarang kita mau menarik sovereign wealth fund yang salah satu penasehatnya adalah orang yang tak pantas menasehati. Dinyatakan oleh OCCRP adalah nomor 2 nominasi terlibat dalam organized crime and corruption. Luar biasa. Yang kedua, dia ada pemain asing lagi nih. Iya. Ada 3 pemain asing kan di situ. 3. Si Ray Dalio, Chapman, Jeffrey Sachs, ya, dan Thaksin. Ada apa dengan 3 orang ini? Nah, khususnya adalah Thaksin. Kalau Jeffrey Sachs itu dia inilah hedge fund akademisi. Ya? Akademisi ya. Yang hedge fund cuma si Ray Dalio. Iya. Nah, mereka mungkin mau melalui hedge fund itu mau dialihkan ke Indonesia gitu. Nah, tapi Thaksin ini kan secara faktanya dia ini kan bersalah. Bersalah dan dihukum, merugikan keuangan negara dan dihukum gitu. Bahkan sempat pada saat itu buron berapa? 15 tahun ya. Dia cuma berani datang pada saat itu karena anaknya berkuasa. Kemudian masalah dengan Thaksin adalah ini gonjang-ganjing politik di Thailand ini melibatkan Thaksin juga. Nah, bahwa dia setelah dikudeta, kemudian setelah diambil alih kekuasaannya oleh militer, nah kemudian diadakan election lagi dan adiknya menang. Adiknya pun kemudian dijatuhkan. Nah, terus terbukti katanya bersalah juga gitu. Dan di sana juga beredar rumor, atau sebenarnya bukan rumor lah di sana, bahwa Thaksin di belakang adiknya itu. Dan bermain dengan membeli suara. Nah, jadi dia membeli suara gitu, untuk menangkan itu. Nah, ini track record seperti ini kan bahaya. Nah, mungkin Thaksin diambil ya karena ya tak khawatirnya di sini terlibat TPPU kan gitu. Ya, jadi uang-uang yang tidak jelas ini nanti bisa dialihkan gitu. Oh gitu. Kekayaannya dia kan luar biasa. Sekarang kekayaannya apakah sudah putih semua apa belum kan gitu kan, karena pemerintahan Thailand menduga atau menuduh ke situ gitu. Punya potensi diputihkan di Danantara gitu ya. Nah, punya potensi untuk itu. Nah, jangan sampai Danantara menjadi menjadi ajang pencucian lah ya, untuk itu menjadi medan pencucian untuk itu. Nah, inilah menurut saya yang investor melihatnya agak skeptis gitu. Yes. Kalau belajar dari pengalaman Indonesia kan sudah punya dulu Bang yang LPI. Iya benar. Itu apa masalah di LPI tidak berkembang sehingga kemudian sekarang di switch menjadi Danantara? Nah,
Ini LPI, sebetulnya LPI dan BPI, Lembaga Pengelola Investasi dan Badan Pengelola Investasi, ini sebetulnya hampir sama aja, mirip aja. Cuman kalau saya lihat ini adalah ganti baju lah. Pertanyaannya kenapa tidak mau meneruskan melalui LPI? Kan gitu. Ini sovereign wealth fund, wealth fund. Apakah LPI ini terbukti gagal? Kan gitu. LPI ini luar biasa, Bang. Modal di store-nya 75 triliun. Ekuivalen 5 miliar dolar. Yang di store cash 30 triliun. Ekuivalen dengan 2 miliar US dollar. Sisanya saham pemerintah, saham milik pemerintah di BRI dan Mandiri dijadikan penyertaan modal. Nah, kalau kita lihat format pembentukannya, saya pernah beberapa ahli mengatakan bahwa ini melanggar undang-undang. Karena apa? Karena dia dianggap bukan BUMN kan. Lembaga pengelola investasi dianggap bukan BUMN. Tapi modalnya dari negara. Ya, penyertaan modalnya. Nah, di dalam undang-undang itu yang namanya penyertaan modal negara per definisi adalah badan usaha, perusahaan milik negara. Dan kekayaan yang dipisahkan. Nah, tapi itu dan di dalam undang-undang perusahaan negara itu tidak dikenal yang namanya lembaga seperti lembaga pengelola investasi. Dia cuma ada Persero atau Perum. Ya. Cuma ada itu. Ya, dulu ada beberapa, tapi sekarang udah disederhanakan Perum dan Persero. Udah Perseronya ada yang terbuka kan gitu. Nah ini itu satu hal tersendiri. Nah, Danantara tidak berhasil menarik sovereign wealth fund. Sekarang sovereign wealth fund yang katanya digadang-gadang dari Qatar, dari Saudi Arabia, dari si Jepang itu, SoftBank, gak ada yang datang. Dan tidak atau belum? Ngomongnya belum, tapi sampai sekarang bicaranya kan belum gitu kan, tapi ya sudah sekian tahun berarti tidak datang lah. Dan si Jepangnya mengatakan kami tidak akan investasi di IKN. Dulu kan rencananya dia lebih banyak di IKN gitu. Udah jadi IKN ditinggalkan, makanya sekarang kemungkinan besar mangkrak. Jadi tidak ada gitu. Nah, sovereign wealth fund ini juga BPI adalah sama seperti LPI. Mau juga menarik sovereign wealth fund. Tapi bedanya adalah Danantara ini mempunyai income stream per tahun. Yaitu dari anak perusahaan BUMN. Anak perusahaan yang di bawah dia, BUMN yang di bawah dia. Ya, BRI, Mandiri dan sebagainya. Dividennya itu akan dikelola oleh Danantara. Jadi tidak masuk lagi ke APBN. Bukan jadi BNPB ya? Bukan jadi BNPB. Jadi ini yang dimasukkan. PNBP kok BNPB. Pajak negara. Penerimaan pajak negara ya, bukan PNBP. Oke. Ya. Terus sekarang kan yang bikin masyarakat, tadi saya menarik tuh yang Bang Anton itu. Kita belum melihat ya kebijakan apa yang kemudian dilihat bisa menjadi signal bahwa keadaan ekonomi kita akan membaik. Karena pajaknya juga kan shortfall kan. Ya. Cortex belum bisa ini. Mudah-mudahan kalau Cortex bisa berjalan bisa nambah ini ya penerimaan pajak kita. Sekarang penerimaan kita dari mana sih Bang? Kalau kebutuhan kita udah jelas nih, bayar utang, bayar bunga. Utangnya itu kan utang bunga sama utang pokok. Sudah gitu juga kebutuhan pembiayaan yang memang harus dibayar gitu. Iya. Penerimaan pajak shortfall 30% dalam 2 bulan ya dibandingkan itu. Dulu terima 269 triliun lah. Hampir 270 lah. Terus sekarang tinggal 187 triliun. Ini gap 30%, tapi kalau 30% itu sekitar hampir 80 triliun, 90 triliun. Luar biasa itu.
Nah, gapnya diisi dari mana? Dan apakah ini akan berulang ke depan? Artinya shortfall ini akan masih terjadi terus berlanjut. Ya? Nah, mengenai Cortex, menurut saya Cortex ada masalah, tetapi pembayaran pajak Januari atau Februari yang tertunda karena ada permasalahan itu menurut saya sudah terbayarkan. Jadi tidak ada lagi tambahan-tambahan yang nanti di Maret, defisit sampai year on year-nya katanya defisit sampai 41% tuh. Iya. Dibanding tahun lalu kan. Oh iya. Ya kalau kita bicara dengan BDB, tapi kita bicara dengan pajak terhadap pajak deh ya, yang tadi ya. Penerimaannya memang turun 80 turun dan defisitnya sudah 30 triliun. Tapi gini, bahwa penerimaan Cortex ini sudah semuanya terakumulasi dan masih shortfall. Shortfallnya itu kalau menurut saya adalah memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jadi PPN ya, PPN itu sangat turun sangat tajam gitu PPN. Artinya belanja orang yang ada PPN-nya berkurang. Makanya deflasi terus kan berlanjut. Makanya deflasi masih di bulan Februari masih deflasi 0,09%. Pajak penghasilan ya memang pajak penghasilan pasti naik lah ya kalau pajak penghasilan karyawan. Tapi pajak penghasilan badan juga turun. Nah, artinya di sini kan terjadi makanya terjadi PHK ya, banyak sekali yang memang tidak mendapatkan profit gitu. Iya. Nah, ini turun. Jadi menurut saya sumbernya memang ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, tercermin di dalam penerimaan pajak. Seandainya pun ada Cortex yang kemudian ada tertunda menurut saya itu tidak banyak lagi. Karena apa? Karena perusahaan besar itu seharusnya sudah bisa. Dan kita punya pajak sebagian besar itu dari perusahaan besar dan karyawan. Yang saya takut tuh kan gini Bang, ketika kan dulu 98 tuh ada krisis moneter, menjadi krisis ekonomi, bersentuhan dengan krisis ekonomi, bersentuhan krisis sosial, terus ada krisis politik lagi, itu jadi satu kan. Dan itulah yang menyebabkan ledakan, ada fusi di situ, kemudian ledakan jadi masalah. Dan itu sebabnya kemudian kemarin Bangladesh juga kan ada default mengenai apa itu, bukan janji yang oleh pemerintahan itu untuk buka lapangan kerja akhirnya nggak kebuka. Nah ini kan di masalah tuh kayak gitu. Kalau menurut prediksinya Bang Antoni ini, dengan situasi kayak gini ada undang-undang TNI lagi, jadi kita tuh ngadepin jadi kayak multidimensi isu kan, yang ininya belum nggak ditanganin baik, terus di-create lah macam-macam yang menyebabkan rakyat marah gitu loh. Iya, intinya adalah sebetulnya kan ekonomi saja. Ya kalau ekonominya baik-baik, pasti semuanya aman lah gitu ya. Di Bangladesh juga ekonominya juga parah, dan sekarang dipicunya adalah seperti 98 tadi, dipicunya adalah krisis moneter. Krisis moneter, kalau US dollar naik, ya itu waktu dulu dari 2.500 ke 3.500 masih aman, terus ke 6.000 masih aman, terus setelah lewat itu udah tidak bisa ini lagi. Karena apa? Karena harga-harga di dalam negeri udah pasti akan naik. Terus yang kedua, kita pasti gagal bayar utang gitu. Utang kita banyak ke luar negeri. Nah, sekarang kalau sampai memicu itu, pasti krisis moneter, pasti mempengaruhi ekonomi, pasti membuat krisis ekonomi. Itu tidak bisa dihindari. Krisis ekonomi berkelanjutan tanpa ada jaring pengaman sosial, maka akan terjadi krisis sosial. Tahapannya gitu ya? Iya, dan pasti tahapannya begitu gitu. Jadi tidak bisa dihindari kecuali kita jaring pengaman sosialnya kuat. Kita tahu krisis 2007-2008 di Amerika dan di Eropa sangat besar sekali, kredit perumahan jatuh, tetapi jaring pengaman sosial mereka kuat. Jadi tidak terlalu memicu sampai ke krisis ekonomi dan sosial gitu.
Itu jadi itu tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana pemerintah memang sekarang harus menyediakan atau menyiapkan langkah-langkah tersebut gitu. Jadi jangan bilang begini loh. Jangan bilang, wah kita aman. Iya itu. Tapi harus antisipasi. Iya, saya masih bingung dalam situasi kayak gitu masih disebut fundamental ekonomi kita kuat. Baik, itu gimana ya logiknya? Kalau fundamental kuat kan nggak begini. Kalau fundamental kuat, mana ada sih fundamental ekonomi kuat kalau tax ratio di bawah 10%. Mana ada gitu. Terus mana ada kalau fundamental ekonomi kuat lalu kemudian kurs rupiah dari 12.000, 14.000, 16.000 dalam waktu tahun ini nggak begitu lama lagi ya saya perkirakan 17.000, 17.500 gitu. Mana ada kalau yang namanya ekonomi kuat itu seperti gitu gitu. Nah ini jadi kita lihat kebijakan fiskal kita dan kebijakan moneter kita ini sudah tidak efektif, sudah tidak berfungsi. Iya. Sementara utang kita gimana tuh Bang? Utang kita aman gak sih? Wah ini yang bilang aman itu selalu pasti lagi pemerintah lah ya. Khususnya Kementerian Keuangan. Wah dia banyak membuat narasi-narasi, membuat cerita bahwa utang kita aman, dikompar lah dengan macam-macam, dengan Jepang, dengan Amerika dan sebagainya gitu. Tapi saya ada satu tulisan yang mengatakan kenapa utang kita utang Indonesia itu dalam bahaya. Nah, dalam bahaya itu di dalam ekonomi itu setiap ada kita dalam bahaya, tapi kalau belum ada trigger belum terjadi. Mesti ada pemicunya. Nah, pemicunya apa? Pemicunya pada tahun 97-98 adalah investor asing kabur. Ya artinya boleh kita bilang bahwa itu dimainkan oleh George Soros apa segala yang sekarang lagi juga diisukan bahwa George Soros di belakang bursa gitu ya. Padahal George Soros nggak pernah main di bursa. Bukan main di bursa dalam arti dia tidak bisa, bursa sulit untuk dimanipulasi gitu. Dia attack-nya adalah valuta. Ya memang permainan di situ. Permainan itu. Tapi George Soros sudah umur 94 tahun gitu. Masih disebut-sebut itu gimana gitu. Kelihatan sekali kita mencari kambing hitamnya gitu. Nah jadi triggersnya apa? Triggersnya sekarang utang luar negeri kita itu udah mencapai Januari ya, per Januari 427 miliar US dollar. Kira-kira segitu triliun lah, 427 triliun kan? Atau 420, jadi 600-an kan kalau 600 lebih, 600, itu udah hampir 700 ya. Kalau udah ya. sekarang 1.600 sudah 700 lebih gitu. Dan ini akan membengkak terus. Kalau ini akan membengkak terus karena kita memerlukannya untuk membiayai transaksi berjalan, defisit transaksi berjalan kita. Kalau ini tidak masuk lagi, utang tidak ada yang mau kasih utang. Ini ada dua hal nih. Tidak mau kasih utang, maka rupiah terdepresiasi. Atau investasi yang ada di dalam dikeluarkan tambah anjlok gitu. Nah ini double impact. Jadi ini harus hati-hati gitu. Iya. Jadi tidak bisa bilang aman. Jadi aman kalau belum terjadi. Kita lihat, saya cerita sedikit mengenai 98. Iya, oke. 96 itu ekonomi kita itu masih bagus sekali. Masih bertumbuhnya sekitar 8% gitu. 97 sampai dengan Juni itu masih bagus, masih bertumbuh di atas 6%, 7% gitu. Tapi kita tiba-tiba dari bulan Juli sampai September hancur semuanya nih orang. Itu cepatnya begitu. Dipanggil gitu. Rapat pun nggak mau ya untuk ini. Itu, jadi jangan kita main-main lah dengan ini aman, tapi siapkan jaring pengaman sosial. Yeah. Salah satu isu yang mengemuka itu kan karena ketidakpercayaan publik. Ketidakpercayaan publik itu muncul karena kan hari ini juga ada isu mau reshuffle lagi. Terus dan antara kayak begitu kemudian direspon IHSG-nya merosot, terus kemudian artinya orang nggak percaya dengan kebijakan yang ada gitu kan. Dalam menghadapi situasi kayak gini, apa yang mesti dilakukan oleh rakyat ya? Sementara pemerintahnya belum ada kebijakannya, signalnya juga belum jelas.
Isu kepercayaan ini pasti adalah investor melihat prospek ekonomi ke depan tidak menentu kan gitu. Jadi kebanyakan wait and see. Nah, bagi pengusaha pasti dia tidak mau investasi saat ini. Dia menunda untuk melihat dulu apa yang dilakukan. Oh, ini belum ada yang dilakukan. Ya udah, selama belum ada yang dilakukan yang menurut mereka bisa memperbaiki masa depan ekonomi, maka mereka akan menahan. Mereka menahan, mungkin mereka cuma bilang oke, saya deposito di bank, atau jangan-jangan juga sekarang beli dolar juga gitu kan, untuk mengantisipasi itu. Nah, itu bagi mereka yang pengusaha. Bagi rakyat, ya bagi rakyat bisa apa? Rakyat tidak bisa apa-apa ya, kecuali jangan boros-boros kan gitu kan. Berhemat ya. Berhemat kan gitu. Iya, beli yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Iya, dan itu pasti nantinya dampaknya adalah justru memperburuk ekonomi juga, karena kan nggak ada spending kan gitu kan. Iya. Tapi inilah bahwa roda nggak jalan ekonomi karena nggak ada yang beli ya. Nah itu pemerintah bagaimana harus memberikan insentif atau apapun supaya spending ini jalan gitu. Jangan sampai ini belum bayar pajak ya motor ya, sita gitu. Wah, itu lebih itu malah bikin keresahan sosial. Itu bakal bikin itu. Makanya ini kan kenapa penerimaan pajak ini turun lalu rakyat yang menjadi sasaran gitu. Ya belum bayar pajak itu kan karena pasti tidak ada uang lah. Orang kalau ada uang pasti nggak ada yang namanya terus mereka tidak mau bayar pajak gitu. Tapi kan mereka membentuk opini bahwa ini adalah wajib pajak nakal. Nah ini yang supaya harus bisa diambil ini ya. Nah kan gini Bang, ini saya mau keluar lagi. Sementara itu karena cari duit susah, pajak susah, maka kemudianlah dilakukan law enforcement dalam tanda petik di bidang kelapa sawit gitu kan. Yang dulu melanggar sekarang diambil alih, cuman kita nggak ngerti nih. Mekanisme pengambil alihannya itu betul-betul diambil alih untuk kepentingan negara atau kan bisa aja terjadi macam-macam kan, karena tidak transparan sebenarnya kemudian akuntabilitas juga dipertanyakan kan. Jangan-jangan ini pindah pocket aja gitu loh, tidak untuk negara, dan tadinya pembenahan dipakai sebenarnya untuk pemasukan uang negara, nggak ada jaminannya juga tuh. Yang saya dengar begini, pertama kita harus apresiasi lahan ilegal itu diambil. Ya, itu langkah bagus ya. Itu langkah bagus kan gitu. Yang saya dengar bahwa lahan ini sebenarnya akan diberikan kepada menjadi perkebunan rakyat. Yang dimana misalkan setiap rakyat itu akan orang konsesi gitu, akan mendapatkan 5 hektar gitu ya, paling sedikit, atau dibentuk yang namanya koperasi. Makanya salah satunya adalah koperasi untuk itu tuh 27.000 koperasi merah putih, 78.000. Iya gitu. Nah itu salah satunya nanti untuk menampung hal-hal begini. Ya tapi sekali lagi transparansinya yang kita harus lihat. Ini kan yang kita dengar-dengar. Per idenya baik tuh kalau seperti itu kan. Idenya baik gitu kan. Cuman how to execute, to implementasi itu jadi soal yang lain lagi. Saya rasa beberapa ide dari khususnya Presiden Prabowo, dia itu adalah mempunyai konsep, kita bisa bilang benar-benar konsep ekonomi kerakyatan lah. Tetapi beberapa kebijakan bertentangan, kontroversi. Kontroversi misalkan sekarang juga masih mengandalkan oligarki. Nah ini bagaimana nih oligarkinya kan, pengusaha-pengusaha besar lah. Apakah nanti bertentangan? Tapi di lain pihak ya ada beberapa inisiatif seperti tadi, koperasi 78.000 gitu. Nah ya kita lihat bagaimana eksekusinya. Dari sisi ide koperasi 78.000 oke sih, menarik sih. Cuman kan ada 3 pertanyaan. Koperasi yang udah ada itu bagaimana itu? Terus kedua, koperasi selama ini toh belum menunjukkan hasil walaupun di beberapa tempat ada yang bagus kan. Ya, pertanyaannya kalau dibentuk yang 87.000 itu, ini model koperasinya kayak gimana, bagaimana mengelolanya itu juga jadi soal. Karena yang ada aja sekarang ini masih bermasalah gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ide itu sebenarnya karena tidak pernah detail itu menyebabkan masalah baru
ketika itu dilaksanakan. Iya. Ya. Setuju. Jadi kalau kita lihat memang koperasi ini selama ini adalah koperasi itu identik dengan UMKM. Ya kan, ini usaha kecil nih. Bahkan koperasi banyak yang mikro kan gitu kan. Nah, ini tidak pernah dibuat serius sebagai bisnis. Dan juga misalnya kalau mereka ada mau pinjaman ke bank, ini ditreatnya beda dengan perusahaan. Karena dianggapnya bankable-nya bagaimana. Itulah yang membuat koperasi kita ini tidak jalan. Jadi yang 78.000 tadi tambahan, ya itu setidak-tidaknya mencukupi bahwa membersnya di situ ada kenaikan tambahan kan gitu kan. Tidak masuk ke dalam kategori rakyat miskin gitu. Tetapi menurut saya itu tidak cukup. Jadi kita harus membentuk induk koperasinya lagi, koperasi sekundernya lagi dari ini benar-benar supaya bisa menjadi, kalau bisa go public kan gitu kan. Iya. Jangan seperti ada asosiasi koperasi itu berkelahi lagi tuh pengurusnya kan. Dia nggak ngurusin koperasi. Koperasi, rebutan jabatan. Iya, kayak PSSI aja gitu. Bang, ini kalau menghadapi situasi kayak gini apa sih jalan keluarnya sih, Bang? Ini jalan keluar bagi kita atau jalan keluar bagi pemerintah gitu? Ya, terutama kan masyarakat. Masyarakat tadi kan jalan keluarnya berhemat gitu kan. Salah satunya berhemat. Salah satu tapi utama kan gitu. Kalau pemerintah apa ya? Ya, kalau pemerintah ya dia harus bisa membuat satu kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan investasi, khususnya investasi lah ya, karena itu akan membuka lapangan kerja dan sebagainya. Ini Danantara sebetulnya salah satunya diperuntukkan untuk itu. Ya, dia harus membuka ini. Danantara itu ada dua yang utama, yaitu mengenai hilirisasi dari mineral dan batu bara, minerba. Ya, salah satu yang tadi disebutin tuh gasifikasi dan sebagainya gitu. Itu bagian dari itu. Dan yang kedua adalah dari hilirisasi pangan. Ya, kalau hilirisasi pangan sebetulnya tidak terlalu besar lah daripada yang kita punya minerba tadi, karena nilai tambah dan sebagainya di sini. Kalau hilirisasi pangan apa? Gabah kan sampai beras aja. Ya, mau beras apa lagi? Mau dihilirisasi kemana lagi? Dan sekarang pun sudah terjadi gitu. Kalau kita bicara itu, kalau hilirisasi sampai ke produk-produk kecilnya, singkong bisa menjadi apa? Kue apa? Getuk apa segala. Itu kan bukan hilirisasi lah. Itu menjadi ini. Nah, hilirisasi di sini di pangan ini sudah habis, sudah tidak begitu banyak lagi, kecuali yang tadi pangan tetapi bersinggungan dengan energi, misalkan singkong menjadi energi gitu kan. Nah itu memerlukan itu. Nah, Danantara salah satunya fokusnya saya lihat ke sana gitu. Kalau ini berhasil ya cukup baik. Cukup baik dalam arti apa? Kita kan net importer kan dari energi kan. Nah, kalau ini bisa benar-benar ada tambahan, bukan substitusi dari yang sekarang, ya itu berarti kita bisa menghemat devisa. Jangan sekarang yang kita bilang ada bio solar lah apa, itu hanya sebagai substitusi saja gitu. Dia kasih ke lokal tapi dia tidak ekspor. Nah, ini ekspor, ini kita pakai lokal tapi kita substitusi import. Nah, ini ada manfaatnya, ini memperkuat kita punya transaksi berjalan. Iya. Oke. Sekarang persoalannya kan dunia juga lagi bermasalah nih kan. Dengan kebijakan Trump yang luar biasa itu, terjadilah yang disebut dengan geopolitik internasional lagi sedang berubah. Terus di Amerika sendiri kan, di Amerika Serikat sendiri dengan kebijakan Trump itu kan, dia ngaco kemana-mana tuh kan. Dengan Kanada dia bermasalah, dengan Meksiko dia bermasalah, terus macam-macam kayak gitu. Ini artinya Indonesia terjadi kayak gini, di sana juga kayak gini kan. Jadi kayak ya Indonesia terjadi sebagiannya oleh dunia, tapi kan bukan, sekarang kan digeser semua tuh seolah-olah ini masalahnya di sana semua, nah ini menyebabkan kita. Itu dengan keadaan kayak gitu kan, artinya kan ekonomi melambat. Masih ada itu gimana ininya lagi di internasional. Nah, ini Amerika menarik. Amerika kita bisa bilang mungkin Trump ngaco ya.
Tapi Trump pikir presiden Amerika yang lalu tuh semuanya ngaco, kan gitu kan, melemahkan ekonomi Amerika gitu. Nah, kenapa? Amerika terus menjalankan defisit neraca perdagangan. Dia ini membuat negara-negara lain menjadi sejahtera, prosper, karena mereka surplus perdagangan dengan Amerika. Perdagangannya surplus ya. Nah, dengan begitu maka industri di Amerika melemah. Makanya Trump bilang saya mau membuat lagi. Amerika great lagi kan, great again. Nah itu salah satu siapa yang ditarget? Ini produk-produk mana yang banyak nih dan dirasakan tidak fair. Nah itu sasarannya. Iya. Nah tentu saja ini akan memicu. Tapi Trump pikir oke, negara yang lain kacau nggak apa-apa, pokoknya dia Amerikanya bangun kembali, buat dia itu yang penting kan gitu kan. Kalau industri dia bisa berjalan, bisa membaik lagi, bisa bangun lagi dan sebagainya. Nah ini yang dia inginkan. Jadi dia mau majukan ke sana lagi gitu. Nah kalau dengan kaitannya dengan Indonesia, saya lihat sebetulnya perang dagang ini nggak begitu relate dengan Amerika, dengan ke Indonesia gitu. Malah kalau dia perang dagang dengan China, kalau kita pinter, bisa maka jadi kita bisa menjadi substitusinya. Dan ini dimainkan oleh Vietnam. Vietnam bisa masuk ke sana gitu, kita tidak bisa masuk gitu. Nah ini jadi peluang ini kita harus sebetulnya merebut gitu. Bagaimana kita bilang, Amerika, oke, we support you kan gitu kan. Gitu. We are part of you. Jadi kemitraannya dibangun. Bang Antoni, nilai tukar akan stagnan atau tambah naik? Nilai tukar hanya bisa stagnan atau menguat kalau ada intervensi, kalau ada doping. Secara fundamental pasti melemah. Ya. Dan seandainya ada doping dan fundamental dan itu dilakukan oleh BI, seberapa kuat BI menghadapi ini? Nah itu dalam jangka panjang pasti melemah. Ya sesaat saja ya uang masuk. Utang masuk, dia menguat sedikit, terus nanti melemah lagi. Jadi akan ada cenderungan melemah sehingga nilai tukar bertambah tinggi. Ya. Indeks saham gabungan gimana? Indeks saham gabungan ini tergantung dari prospek ekonomi. Ya, kalau prospeknya, kalau hari ini kita melihat ada kebijakan yang bisa dipercaya pasar, itu langsung bisa naik terus. Jadi dia tidak langsung related seperti kayak rupiah ya. Kalau nilai tukar itu lebih cepat. Kalau dia lebih antisipasi prospek ke depan. Yes. Ada nggak survival plan yang bisa diyakini akan menjadi bagian penting yang akan menaikkan harga saham itu. Iya. Oke, itu yang kedua, yang ketiga. Ini kan kita ternyata tidak hanya masalah ekonomi nih. Ada rancangan undang-undang inilah, rancangan undang-undang itu yang menyebabkan respon masyarakat menjadi semakin meningkat. Ini kan masalah-masalah sosial politik jadi meningkat ini. Nah, kalau ada masalah sosial politik meningkat, apakah ini nanti bisa menyebabkan krisis yang lebih jauh lagi dikaitkan dengan dua yang tadi dengan nilai tukar dan? Oh ya pasti. Jadi ini kan ini kan persepsi dari investor kan. Persepsi. Kalau ini kita bicaranya misalnya asing. Kalau Indonesia kita udah paling kan menahan investor asing. Apakah dia keluar atau masuk kan gitu kan? Nah kalau persepsi asing bahwa ini negara dalam waktu kedepannya ini tidak membaik, bahkan memburuk, bahkan dengan persepsi bahwa ada dui fungsi dan sebagainya, ya dia pasti akan meninggalkan Indonesia. Nah inilah pemerintah harus benar-benar bisa menyatakan bahwa RUU TNI ini sebetulnya bukan dui fungsi. Sebetulnya ini sudah ada di 2004, cuman penambahan dari 4 posisi saja kan gitu kan. Meskipun itu ya, tapi sekarang pertanyaannya adalah secara substansi, kalau saya lihat ya, ini tidak begitu banyak perubahan yang sampai drastis bisa dikatakan seperti itu. Dui fungsi ABRI dan sebagainya. Tidak. Tetapi efeknya ini sangat besar.
Yeah. Nah, saya melihatnya adalah apakah saya yakin asing ini mengerti apa isinya. Mereka itu mempelajari kok. Di sini mereka ada embassy gitu, semuanya mereka bisa mempelajari bahwa ini apakah benar-benar mengembalikan apa tidak. Tetapi pertanyaan saya, kenapa bahwa penolakan ini sangat luas sekali, dan khususnya sekarang adalah mahasiswa terus beruntun. Ini tidak pernah terjadi. Seminggu nggak berhenti sejak Kamis minggu lalu. Iya. Sekarang udah Jumat, udah 8 hari. Udah 8 hari ya, udah ini ya, udah hampir 10 hari gitu. Terus tiap hari di kota sini kota sana ada. Saya curiga ada yang bermain di dalam negeri. Bukan luar negeri ini. Ada yang bermain di dalam negeri. Siapa yang bermain di dalam negeri ini ada dua faktor. Siapa yang tidak menginginkan RUU TNI ini disahkan. Dan kedua adalah kalau ini mendiskreditkan pemerintahan Prabowo, kalau dia di demo terus, siapa yang diuntungkan? Mesti dilihat situ. Walaupun kita juga akan mengatakan kalau ini yang melakukan mahasiswa ya kita masih bisa yakini objektivitasnya ini. Apalagi ini kan bagian dari pernyataan mereka melihat Indonesia gelap kan. Iya. Kalau mahasiswanya adalah justru adalah yang saya khawatirkan adalah mahasiswanya memang terus dibuat sedemikian rupa, memang ini adalah harus dilawan gitu. Maksudnya RUU-nya ini adalah difungsi gitu. Jadi ada yang menyuarakan ini gitu. Tapi ada yang diving di atas isu itu. Ada yang berselancar dia di situ gitu. Nah, saya ngeliatnya gini. Ini sangat sensitif juga ya. Saya melihatnya gini. Kok ada surprise RUU TNI itu masuk Februari. Terus pernyataan Panglima TNI mengatakan bahwa secara eksplisit ya, ada suratnya kalau nggak salah, bagi prajurit aktif yang menjabat di jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dini menurut Undang-Undang 2004, which is benar, ya memang harusnya begitu gitu kan. Tetapi ini udah berlangsung sekian lama. Kenapa statement ini keluar sewaktu mau ada pembahasan RUU? Apa ininya yang di situ? Apa masalahnya di situ? Nah, di sini kan saya melihatnya kan ada pertentangan atau pandangan dari RUU ini kan akan mencoba untuk digolkan. Tapi dengan pernyataan gitu jadi meluas bahwa pernyataannya baik. Tapi ini memicu meluas bahwa masyarakat bilang, ini ada begini nih. Ternyata udah ada banyak sekali yang di posisi itu. Jadi saya melihatnya adalah pernyataan itu unnecessary dikeluarkan pada saat waktu mau RUU itu. Jadi kayak mancing gitu ya. Nah. Ya kan? Nah, di situ saya melihat gitu. Dan ya saya melihat lagi ya Panglima ini dekat ke siapa sih ya? Oh gitu. Aku nggak tahu tuh dekatnya ke siapa. Dia kan dari Jokowi ya pada saat terdahulu. itu ya, dianggap terdahulu ya dari itu. Mungkin ada relasinya ke situ ya Bang Antoni, melangkap kesan gitu. Iya. Karena apa? Karena setelah mahasiswa ini demo, itu fokusnya cuma satu, memang RUU TNI. Tapi tidak ada lagi demo-demo yang bilang mengadili Jokowi. Hilang itu sama sekali. Jadi kayak pengalihan isu gitu ya. Jadi hilang sama sekali itu. Oke, RUU TNI dijadikan cover dari tuntutan lain yang sesungguhnya juga sangat substantif ya. Teman-teman, ini cara kita membincangkan kewarasan kita. Mudah-mudahan dengan podcast ini kita masih bisa melihat mana yang harusnya dilakukan, mana sesungguhnya yang terjadi, dan mencoba mengambil antisipasi supaya tidak berlanjut kekusutan ini. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.